jamaah salat zuhur Masjid Baharudin PT PAL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang sangat besar yang Allah curahkan dalam kehidupan ini. Siang malam tidak pernah berhenti nikmat itu diturunkan Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap kita sanjungkan ke paduka agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang terhormat, alhamdulillah pada edisi Kamis kedua kita bisa hadir kembali dalam majlis yang penuh barokah ini. Pada Kamis yang keempat yang lalu saya mohon maaf ngeblank gitu. Saya lupa kalau ada jadwal di sini. Padahal jam 10:30 saya pikir apa kegiatan ini. Ternyata jadwal zuhur di sini terabaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah masih pada peringatan atau pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan telah dilahirkannya, diutusnya Nabi besar tercinta yang dikagumi oleh dunia, yang semestinya orang yang beriman kepada Allah menunjukkan rasa cinta itu dengan sangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara berpikirnya bukan dengan pertanyaan apakah di bulan Maulud ini dianjurkan untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi, bukan itu, tapi refleksi kecintaan. Bagaimana seorang mengungkapkan rasa cinta kepada orang yang dicintai. Jangan sampai kita cara berpikir, bertindak berat sebelah, tidak seimbang. Contoh, ada orang melakukan surprise, misalkan ngeprank atau surprise untuk pasangannya, ulang tahun pernikahan, misalkan pernikahan perak, ulang tahun pernikahan emas, mereka dengan surprise kepada pasangannya. Itu tidak ada tuntunannya. Tetapi bagaimana ungkapan rasa cinta, ungkapan rasa sayang sebagai wujud kecintaan, itu sah-sah saja. Karena bentuk kecintaan kepada apa yang dicintai tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, bahkan tidak dibatasi ruang. Sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan apa, dengan siapa yang kau cinta. Kalau bapak, ibu hadirin, jamaah yang hadir punya pasangan yang kita cinta, maka akan banyak kebersamaan dengan pasangan kita. Walaupun secara fisik tidak selalu bersama-sama, tapi ingatan, hati, kedekatan akan selalu berada di sisi kita. Itulah cinta. Bahkan kalau cinta itu ada istilah tai kucing rasa coklat. Lalu pertanyaannya, siapa yang pernah buktikan? Nah, gitu jadi anekdot. Tai kucing rasa coklat itu bentuk kecintaan. Contoh, seorang karena cinta untuk nonton sepak bola, dia rela ketika antri memesan tiket harus jubel, harus ndusel, harus desak-desakan. Tapi karena cinta, apa yang akan dia tonton tidak ada masalah. Coba kalau tidak ada cinta, kesenggol dikit marah, kesenggol dikit emosi. Itulah bentuk kecintaan. Kenapa? Setiap masuk bulan Maulid, umat Islam rame-rame mengadakan peringatan Maulid Nabi. Bukan sisi peringatan pengadaannya, tapi ingin menunjukkan ini bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Paling tidak, ini momentum. Telah didatangkan kembali cermin besar di mana Rasul diutus di muka bumi ini. Cermin besar agar kita bisa bercermin. Sudahkah diri kita ini meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah cermin yang ada di hadapan kita ini kita bercermin, ya Rasulullah, aku umatmu, ya Rasulullah, aku pengikutmu. Tapi pertanyaannya, apakah jalan pijakmu sudah mengikuti jalan yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau dikatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan apa, siapa yang kau cinta. Kalau sekarang musim bunga, baik di militer maupun di sipil, di rumahnya nanam bunga yang indah. Setiap hari rawat bunga. Kenapa? Cinta.
Sebelumnya burung, siang malam ngopeni burung, sebelum subuh ke pasar beli pakan burung, pulang kesiangan tidak sholat subuh. Gitu ya. Sebelumnya ikan, macam-macam jenis ikan yang sampai jutaan harganya, selalu bersama mereka, memberi makan, kemudian mengganti airnya, memberikan kenyamanan untuknya. Kenapa? Karena cinta. Engkau akan bersama dengan apa yang kau cintai. Kita cinta kepada Allah. Man ahabba syai'an fa aktsara bi dzikrihi. Kalau engkau mencintai sesuatu, pasti engkau akan banyak-banyak menyebut sesuatu yang engkau cinta. Zamannya batu ake, dimanapun berkumpul dengan teman, yang dibicarakan batu ake. Kenapa cinta? Banyak disebut. Kalau kita cinta kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, banyak menyebut nama Rasulullah. Dengan cara apa menyebutnya? Allah memaklumatkan surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kita tidak mendapatkan figur? Contoh, ketika Sayyidah Aisyah, istri baginda sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, wahai ummahatul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak suamimu, karakter suamimu, kepribadiannya?" Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah, karakter Nabi, keseharian Nabi, Al-Quran. Al-Quran berjalan. Lalu Sayyidah Aisyah membacakan ayat Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad keagungan akhlak, akhlak yang mulia. Sebab itu Allah memaklumatkan, "Innallaha," sesungguhnya Gusti Allah, "wa malaikatahu," dan malaikat-malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," bersolawat untuk Nabi Muhammad. Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, lalu diaminkan oleh para malaikat, lalu malaikat pun bersolawat untuk Nabi Muhammad. Para ulama menafsirkan di sini, kalau Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, artinya Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya untuk kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad. Lalu malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad, artinya malaikat memohonkan istighfar kepada Allah. Sementara Rasulullah, lautan penyempurna yang tidak pernah memiliki dosa, sedikit punya kesalahan, ditegur oleh Allah, maksum, dibebaskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, sudah ribuan tahun, baru kemudian Allah merintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, yang dalam hatimu ada iman, yang dalam hatimu ada cinta, yang dalam hatimu engkau melihat betapa ada kemuliaan yang ada pada diri Nabi, betapa engkau melihat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar telah menunjukkan, memaklumatkan Nabinya Muhammad makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman, "Shallu alaihi," bersalawatlah untuk Nabi Muhammad. Kapan bersalawat? Kapanpun. Di mana bersalawat? Dimanapun, di tempat yang suci. "Wasallimu taslima," sampaikan salam untuk Nabi Muhammad, penghormatan yang indah. Di sini ada salawat, ada salam. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, salawat dan salam. Lalu salawat yang diajarkan Rasulullah di dalam salat, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Salawat yang diajarkan Rasulullah di dalam salat ketika tasyahud, ada salawat, ada berkah. Ada salawat, ada berkah. Kenapa dua orang ini disebut, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Sebab dua orang ini adalah Nabi yang memiliki uswah teladan.
Nabi Ibrahim, qad kanat lakum hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu, surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, surat Al-Ahzab ayat 21. Pada diri Nabi Ibrahim ada teladan yang terbaik untukmu, pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan karakter akhlak yang baik, yang terbaik, yang menjadi figur untukmu. Ini Allah merintahkan, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Rasulullah, sampaikan salam penghormatan untuk Rasulullah, sampaikan berkah sebagaimana salam Allah ketika Rasulullah menghadap ke langit, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ada salam, wa rahmatullah ada rahmat, wa barakatuh ada berkah. Itu salam Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau mengkompilasi mengucapkan salam, boleh dengan menjamak semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammad. Silakan. Yang pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Saya biasa dengan keluarga habis sholat, mudah-mudahan ditiru oleh para hadirin kalau itu dipandang baik. Misalkan terutama habis subuh, habis maghrib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Minimal dalam sehari, pagi 10 kali, sore 10 kali, dawuhan Kanjeng Rasulullah, siapa yang bersolawat di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali, dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu bentuk kecintaan. Siapa yang mencintai sesuatu, banyak menyebut sesuatu. Kita senang kepada benda, diceritakan terus. Saudara yang punya duit, ketika ada keluaran motor baru, mobil baru, kepikiran siang malam browsing terus, kapan bisa beli yang ini, kapan bisa ini. Itu adalah kecintaan. Cinta ke Allah banyak menyebut namanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Karena cinta Allah menyebut namanya. Kalau cinta Rasulullah, raqat aynaya syauqan wa li thayyibata zarfata ashqan. Jadi bersolawat untuk Nabi, memuliakan Rasulullah. Jangan salah, kalau kita memuliakan Nabi, menghormat Nabi, sama sekali itu bukan menyembah Nabi, tidak. Bahkan Rasulullah yang mengajarkan kita, sembahlah Allah, inni Rasulullah, aku Rasul Allah, utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi tidak berlebihan. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Di dalam surat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Artinya, siapa yang mengatakan saya cinta Allah, mesti dia cinta Rasulullah. Saya beriman kepada Allah, mesti dia harus beriman kepada Rasulullah. Artinya apa? Siapapun yang mengatakan saya mencintai Allah tadi tapi tidak mengikuti Rasulullah, maka batal kecintaannya. Tidak nyampe kecintaannya. Rasul dijadikan bumper, kata kunci. Siapa yang mencintai Allah, cintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Refleksinya orang yang mengikuti Rasul, mencintai Rasul, mengikuti sunnah Rasul, yuhibbukumullah, dia akan dicintai Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Allah lautan pemaaf, Allah lautan ampunan, wallahu ghafurur rahim. Allah maha luas ampunannya, lagi Allah maha kasih dan sayang kepada makhluknya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, belum lagi kita di bulan Rabiul Awal diingatkan kembali tentang sifat karakter yang sangat mulia dari Rasulullah.
Kalau kita berjumpa dengan orang ingin berbuat baik, lalu ketahuan orang yang akan kita baikin itu ternyata jahat, kira-kira jadi nggak kita berbuat baik kepada dia? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Kita niat nih mau ngasih sesuatu, oleh-oleh atau rezeki atau apapun makanan kepada tetangga. Ada yang bongkar, tetangga itu suka jahilin kamu, pasti balik nggak jadi. Rasulullah itu manusia yang paling agung. Dicatat dalam sejarah, setiap pagi dan sore Rasul memberi makan seorang wanita Yahudi yang buta. Setiap pagi dan sore datang. Dan ketika berada di dekat orang Yahudi buta ini, si Yahudi buta ini selalu berkata, selalu ngebilangin, jangan dekat-dekat Muhammad, dia orang jahat. Jangan dekat-dekat Muhammad, dia membawa agama yang sesat. Jangan dekat-dekat Muhammad, hidupmu akan celaka. Selalu begitu. Setiap ada orang dekat dengan dia, selalu dibilangin seperti itu. Sementara yang datang Rasulullah, yang dicelaknya, yang dicacinya, yang dimusuhinya, Rasulullah dengan penuh keikhlasan dan senyum memberi makan setiap hari, pagi dan sore. Kemudian sejarah dipercepat, Rasulullah sudah wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah, bertanya kepada putrinya Sayyidah Aisyah, istri baginda sallallahu alaihi wasallam, menantunya itu bertanya, "Ya putriku, amalan apa yang ayah belum tiru dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah yang mana dari perilaku Nabi yang belum ayah contoh, wahai putriku?" Kata Sayyidah Aisyah, semua amalan sunnah Rasulullah sudah abah tiru semua, tapi hanya satu yang belum abah tiru. Apa itu? Memberi makan seorang Yahudi di pasar kota Madinah. Maka datang dengan bawa makanan. Ketika datang sama si Yahudi itu mencela Nabi di hadapan Abu Bakar, mencela. Lalu Abu Bakar menyuapkan. Begitu suapan pertama sudah kaget. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, saya adalah orang yang biasa memberi makan kepadamu. Bukan, engkau bukan orangnya. Kenapa bukan? Orang yang biasa menyuapi saya, tangannya sangat lembut. Dia sudah menghaluskan dahulu makanannya sebelum disuapkan ke mulut saya. Sementara kamu tidak. Kamu pasti bukan orang yang biasa memberi makan kepada saya. Lalu Abu Bakar terus terang, iya bukan, saya adalah temannya. Lalu kemana dia? Dan siapa kamu? Saya adalah sahabat Rasulullah, saya Abu Bakar, dan orang yang biasa memberi makan kepadamu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis si Yahudi ini. Siapa? Rasulullah. Iya. Siapa? Muhammad. Iya, Muhammad. Nangis orang ini. Kenapa? Bagaimana dia bisa tahan? Bagaimana bisa sabar? Bagaimana bisa baik akhlaknya? Setiap hari, setiap saat di hadapanku, aku mencelanya, aku menghinanya, tapi begitu indahnya akhlaknya. Ini pasti Nabi. Lalu orang ini meminta maaf di hadapan Abu Bakar. Wahai sahabat Rasulullah, saksikanlah pada saat ini aku memohon ampun kepada Tuhannya Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah keindahan akhlak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak kisah-kisah tentang kecintaan dan kekaromahan kaum mukminin, mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi sebenarnya peringatan-peringatan itu refleksi ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah, atau sebagai bentuk dakwah untuk mengingatkan diri pribadi. Makanya sebutannya peringatan, memperingatkan. Siapa orang yang memperingati? Apakah saya sudah bercermin kepada Rasulullah, maka diadakan peringatan. Bukan untuk rame-rame hibur, bukan. Apakah ketika dikisahkan kisah Nabi, perjalanan Rasul, bagaimana akhlaknya, apakah sudah ditiru? Itu maksudnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak bentuk kecintaan itu selalu hadir dalam hati kita. Mengingat Allah, mengingat Rasulullah, mengingat keindahan akhlaknya. Lalu bagaimana kita bisa menirunya? Lalu lisan ini mudah, ringan untuk selalu menyebut-nyebut namanya. Kalau untuk Allah zikrullah, untuk Rasulullah memperbanyak salawat. Lalu tidaklah orang bersalawat untuk Rasulullah, pasti jawabannya sama. Salawat Allah diperuntukkan untuk orang yang bersalawat.
sampaikan sholawat ala Muhammad untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan sholawat untuk Nabi Muhammad. Kita nyebut, ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita minta ke Allah yang sholawatnya Gusti Allah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alaihi. Allah dan malaikatnya bersholawat untuk Nabi Muhammad. Adapun kita dianjurkan agar kita memiliki rasa cinta dengan mengucapkan kalimat itu agar apa? Menggerakkan Allah untuk bersolawat. Dan ingat, satu kali kita bersolawat untuk Rasulullah, kita akan dibalas oleh Allah 10 kali solawat untuk kita yang mengucapkan solawat. Artinya apa? Orang yang bersolawat untuk Rasulullah, kedudukannya dan tanda petik disamakan dengan Rasulullah, mendapatkan solawatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali solawat 10 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersolawat pasti Allah nyahut. Itu pasti. Pasti. Makanya di antara keutamaan orang bersolawat, idza da'a ahadukum falyabda bitamjidi jalla wa ala wa shalla 'alan nabi. Kalau engkau akan berdoa, pujilah Allah yang pertama. Yang kedua, bersalawat untuk Rasulullah. Itu yang menyebabkan doamu diijabah oleh Allah, dipercepat jawabannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan salawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hanya punya doa dan harap yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita taufik dan hidayah kepada kita. Kita dibimbing oleh Allah sehingga kita mampu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dianugerahi kekuatan untuk dapat meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an amala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb, kami Engkau zat yang maha agung, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, zat yang maha kuasa, dengan segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Sekaligus kami datang kepadamu ya Allah dengan kucuran dosa-dosa kami yang banyak. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun, maka ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Ya Rabbana, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau limpahkan kepada kami, nikmat yang telah mengalir kepada kedua orang tua kami, nikmat diutusnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang senantiasa menunaikan amal-amal saleh, amal saleh yang Kau ridai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak turunan kami, perbaikilah generasi penerus kami, perbaikilah bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-hamba-Mu yang senantiasa taubat kepadamu dan Engkau menerima pintu taubat kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sujud, yang tunduk, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Anugerahkan saat terindah, suatu saat perjumpaan kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.